Yang ketiga, yang keempat, kalian sudah ucapkan semua, sudah baca semua. Oke, mari kita sepakat bersama-sama untuk mulai pelajaran. Sepakat? Sepakat. Ketika kita belajar tidak boleh ada yang melanggarnya ya, karena kita sudah buat kesepakatan bersama-sama selama pembelajaran berlangsung. Siapa yang ada di posisi ini? Siapa yang punya perasaan ini yang tangan? Siapa? Oke, ada 1, 2, 3. Oke, lanjut. Siapa yang senang? Oke. Siapa yang ada di sini? Di sini marah? Ada? Oke, tidak ada. Sekarang yang sini dulu, ada berapa tadi tangannya? 4. Ya, Naila silakan. Kenapa Naila sehingga sedih hari ini? Oh, meninggal kabarnya. Ucapan apa? Ya. Siapa lagi? Kenapa kita sedih? Ya. Oh, oke. Berpisah lagi. Sudah ketemu kemarin dan sudah kembali. Oke. Siapa lagi tadi? Ya. Wahyu, kenapa Wahyu? Selanjutnya, anakku sekalian, sebelum kita belajar, ya saya minta kalian untuk menutup matanya dulu. Ya, dalam sebentar ibu guru itu silakan ditutup matanya. Kemudian sebentar kalian akan menyampaikan apa yang kalian rasakan. 3, mulai. Ya, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas, lepaskan. Oke, sudah boleh. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi air. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke. Fungsi air itu bagi hewan
ada boleh yang bersuara. Baik, mari kita simak sama-sama dengarkan. Ya, air terjun. Angkat temannya ya. Sebentar, boleh yang lain, boleh naik. Silakan. Ya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang terputus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Lagu yang dimaksud adalah lagu Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. air selalu tersedia di alam karena adanya siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Apa itu siklus air? Proses perputaran air. Proses perputaran air. Siklus air itu adalah proses perputaran air. Makanya air yang ada di bumi selalu tersedia, tidak pernah habis karena mengalami proses perputaran. Air mengalir sendiri. Tanah cerah. Ya. Lihatkan. Di sini kan disebut iya. Jadi ini gambarnya sudah selesai tentang siklus air. Kemudian silakan bercerita tentang siklus air. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan membacakan proses siklus air. Air laut, sungai, dan danau. Mengeluarkan uap akibat terkena terik matahari. Penguapan tersebut disebut evaporasi. Sekarang yang senang menulis, silakan perlihatkan tulisannya. Silakan dibaca apa yang kamu tulis. Dibaca apa yang kamu tulis. Siklus Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus air adalah air laut, sungai, desa, danau menguap akibat panas dan sinar matahari. Siklus air dan bernyanyi tentang siklus air dan menyanyikan lagu air terjun dan menjawab pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan atau melaksanakan
aksi nyata dalam modul 2.3 supervisi akademik dalam kegiatan pasca observasi. Dalam kesempatan ini juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Fatmawati SPD, dan rekan sejawat saya, Ibu Syahriani SPD. Baik, jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya. Jadi sebagaimana dalam perencanaan kita sebelumnya, sudah ada 3 tahap yang telah kita lewati, di mana yang pertama di tahap awal adalah kegiatan praobservasi, kemudian selanjutnya di kegiatan observasi, dan hari ini kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan berbincang santai saja Bu Syahriani. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di waktu sebelumnya, adakah hal menarik dari pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada siswanya Ibu? Baik, hal menarik yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin adalah saya mengajar dengan menggunakan media materi, dengan menggunakan video kepada anak-anak. Ya. Kemudian saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Ya, jadi yang Ibu Syahriani telah laksanakan telah menggunakan video, ya. Kemudian ada pemetaan dengan pengelompokan kepada siswanya. Ya. Kemudian menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan? Menurut saya iya sudah sesuai, namun dalam proses penyelenggaraan pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum maksimal. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena jumlah siswa di kelas saya cukup banyak. Ya, siswanya banyak, sedikit mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian dari pembelajaran yang telah dilakukan, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan? Mungkin yang pertama-tama yang Ibu rasakan kelebihannya dulu. Salah satu kelebihan yaitu dengan adanya tayangan video yang anak-anak bisa lihat secara langsung. Kemudian mereka melihat sesuai dengan materi yang saya ajarkan, yaitu tentang siklus air. Ya. Mereka Lihat secara nyata bahwa seperti inilah proses siklus air. Kemudian mereka tanpa menghayal lagi, Ya. atau hanya dengan melihat gambarannya saja seperti yang ada di buku. Kemudian kekurangannya adalah saya kira salah satunya ketersediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang belum cukup memadai di sekolah. Oh iya. Jadi dengan menayangkan suatu video, jadi anak-anak sudah tidak merasa bahwa seperti inilah yang terjadi ketika siklus air itu terjadi. Jadi melihat video, anak-anak sudah bisa menerawang seperti inilah yang terjadi dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian kira-kira dari kekurangan yang Ibu temukan pada pembelajaran yang Ibu Syahriani telah laksanakan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk menutupi dari kekurangannya tadi? Saya kira saya dapat berinovasi dengan salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekolah. Dari bahan bekas misalnya, saya membuat media ajar untuk saya jadikan nantinya sebagai alat peraga di dalam kelas sesuai dengan materi yang saya akan bawakan. Memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti itu untuk dijadikan media dalam pembelajaran Ibu. Baik, kemudian kira-kira dari kekurangan tadi itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan untuk membenahi kekurangan itu?
Karena pelaksanaannya kemarin sampai hari ini, sampai saat ini masih dalam tahap proses. Namun saya masih memikirkan tentang media-media apa saja yang saya harus ambil untuk proses pembelajaran selanjutnya. Iya, jadi ini sementara perencanaan ke depan dan akan memilih media atau alat apa yang akan dipakai nantinya. Kemudian jadi rencananya kapan Ibu akan laksanakan? Apakah minggu depan ataukah bulan depan atau kapan yang Ibu akan laksanakan? Karena proses pembelajarannya kemarin sampai saat ini masih tahap berlanjut dan saya masih memikirkan tentang media yang akan saya gunakan. Oh iya, jadi sementara masih direncanakan Bu ya? Ya, karena materinya masih berjalan. Baik. Kemudian sebagai bentuk solusi yang Ibu dapatkan dari kekurangan yang tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini tentang permasalahan yang Ibu dapatkan? Perasaan saya senang, tetapi saya masih memikirkan apakah peserta didik saya secara keseluruhan minat belajar mereka meningkat, karena saya perhatikan dalam kegiatan proses belajar mengajar masih ada peserta didik yang minat belajarnya masih kurang. Ya. Tetapi dalam tahap ini saya akan terus memacu diri supaya anak lebih termotivasi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa Ibu ini akan terus meningkatkan kreativitas Ibu dalam mengembangkan minat belajarnya siswa yang ada di kelasnya Ibu ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang solusi, kira-kira bagaimana strateginya Ibu untuk memancing motivasi siswanya Ibu sehingga siswanya Ibu ini akan melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang baru? Sebagai guru, saya akan terus berbenah diri, memperbanyak referensi dengan banyak belajar dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menjadikan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan. Oh iya, baik. Jadi tak henti-hentinya Ibu akan melakukan suatu inovasi ya. Ini semata-mata untuk murid ya, seperti itu. Baik Ibu, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya di dalam kegiatan observasi dan dalam tahap sampai saat tahap ini, yaitu dalam tahap pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu lakukan akan menunjang kecerdasan untuk anak-anak kita di sekolah kita nanti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya ucapkan